Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih-solihah kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah? Alhamdulillah. Pada pembelajaran kali ini, sebelumnya kita marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku yang solih-solihah, pada pembelajaran hari ini Bu Wid akan memberikan pembelajaran tentang tematik pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang merawat tubuh. Anak-anakku sekalian, merawat tubuh itu sangat penting bagi kita, baik di rumah maupun di sekolahan. Di rumah kita merawat tubuh dengan mandi, dengan gosok gigi, dengan cuci tangan sebelum makan, dan sebagainya. Sedangkan di sekolahan biasanya kita merawat tubuh supaya tubuh kita menjadi sehat, bentuk tubuh kita menjadi baik. Kita juga harus merawat tubuh dengan cara duduk yang baik, cara berdiri dengan tegap dan baik, cara menulis dengan baik. Itu semua yang kita lakukan di sekolahan. Nah, di sekolahan kita duduk harus yang tegak, kursi harus dekat dengan meja, supaya pembentukan tulang belakang kita menjadi baik. Cara memegang pensil juga harus baik, supaya kita menulisnya dengan rajin dan bisa baik. Jarak menulis ataupun membaca antara buku dengan mata kita itu harus minimal 30 cm. Loh, gimana Bu? Supaya mata kita tidak cepat rusak. Yaitu tadi, jarak antara membaca di buku dengan mata kita harus 30 cm. Nah, cara berdiri supaya kita tidak jadi bongkok. Kalau kita keseringan berdiri dengan membungkuk, akhirnya tubuh kita terbentuk tulangnya itu jadi bungkuk. Cara duduk tidak boleh dengan menulis dengan kepalanya ditaruh di meja. Itu nanti bisa membuat mata kita menjadi sakit, dan bentuk tulang kita juga akan menjadi kurang baik. Nah, cara merawat tubuh yang lain, yaitu kalau di rumah dengan mandi. Sebelum itu kita bahas tentang pengertian merawat tubuh. Pengertian merawat tubuh adalah cara kita untuk menjaga dan membersihkan tubuh. Ingat anak-anak ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Lah, kebersihan itu juga merupakan pangkal kesehatan. Tubuh kita supaya bersih, kita harus mandi. Harus gosok gigi. Mandi paling tidak kita sehari 2 kali, pagi dan sore. Nah, cara merawat tubuh tadi, ingat anak-anak ya,
berdiri harus dengan tegak, duduk dengan yang baik, ya, memegang pensil ataupun ballpoint waktu menulis juga harus baik. Itu nanti tubuh kita menjadi baik, tulang kita tidak bengkok, tubuh kita tidak bungkuk sebelum tua. Kan kita kadang melihat ada orang yang masih muda tapi sudah bongkok. Itu karena cara merawat tubuhnya kurang baik. Jadi biasakan kalian saat menulis ataupun membaca, jangan sampai kepalanya atau dagunya ditaruh di meja belajar. Kalau cara berdiri, jangan suka membongkokkan badan supaya tidak cepat jadi bongkok. Nah, ini beberapa cara merawat tubuh yang biasa kalian lakukan di rumah, yaitu cuci tangan. Mencuci tangan yang baik itu yaitu dengan menggunakan sabun. Untuk apa? Supaya kuman-kuman yang ada di jari-jari kita, di tangan kita bisa mati. Usahakan mencuci tangan di air yang mengalir, pakai sabun mandi, bisa pakai sabun cuci, ya. Karena apa? Kuman akan bisa mati. Mencuci tangan ini bisa kalian lakukan beberapa kali, sebelum makan, setelah bepergian, setelah memegang benda-benda yang pernah dipegang orang lain. Usahakan kalian cuci tangan kalian, karena mungkin ada bakteri ataupun virus yang menempel pada tangan kalian. Setelah dari luar, kita kenapa kok cuci tangan? Di luar itu banyak debu, anak-anak. Debu itu juga kadang ditempeli oleh bakteri-bakteri. Lah, supaya kita terhindar dari bakteri-bakteri itu, bakterinya supaya bisa mati, bisa hilang, yaitu dengan cara mencuci tangan dengan memakai sabun. Berikutnya, cara untuk membersihkan gigi kita dengan menggunakan apa, Nana? Iya, pinter. Sikat gigi yang diberi apa? Kalian tahu odol atau pasta gigi. Anak-anak, sebelum kita tidur, kalian harus menggosok gigi supaya makanan atau sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita bisa hilang. Lalu setelah bangun tidur waktu mandi pagi itu juga harus gosok gigi. Nah, setelah itu sesudah makan kita usahakan juga menggosok gigi kita supaya sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi kita bisa kita hilangkan. Menggosok gigi tadi menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Ya, kalau zaman dahulu tidak ada sikat gigi, nenek moyang kita itu menggunakan ranting-ranting yang dihaluskan pojoknya itu untuk menggosok giginya. Berikutnya, merawat gigi yang lain adalah dengan mandi. Mandi
paling tidak usahakan satu hari itu 2 kali, pagi dan sore. Apa sih gunanya mandi? Anak-anak, tadi sudah Bu Wi jelaskan bahwa setiap hari, setiap saat kita itu berada di mana saja, ada debu-debu yang berterbangan lalu menempel pada tubuh kita. Tubuh kita kan selalu basah dengan keringat. Nah, itu debu-debu itu cepat atau mudah menempel pada tubuh kita. Nah, supaya hilang, jadi kita mandi. Orang-orang di daerah pegunungan tidak punya kamar mandi, mandinya di sungai anak-anak. Tapi di sana masih airnya jernih karena dekat dengan sumber ataupun mata air. Ayo coba, siapa yang pernah ke rumah neneknya yang di daerah pegunungan? Di sana kan memakai mandi di sungai ya, tapi sungainya dari dekat mata air, jadi sungainya masih jernih, tidak seperti di daerah kita. Sungainya sudah keruh, sudah airnya kecoklat-coklatan ya, kadang kuning, bau juga, dan banyak kotoran-kotorannya. Tapi di daerah pegunungan tidak. Mandi itu biasanya kalau di sini pakai gayung. Kalau ada bak mandinya pakai gayung ya, tapi kadang pakai shower yang sudah agak kelas orang kaya biasanya pakai shower ya. Tapi semua itu sama, kegunaannya adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang berada di tubuh kita, supaya badan jadi segar kembali, supaya tubuh menjadi bersih, itu dengan mandi. Nah, setelah itu kita pakai handuk untuk mengeringkan tubuh kita. Dan jangan lupa anak-anak, mengganti baju kita, pakaian kita dengan yang bersih. Itu juga termasuk cara merawat tubuh kita. Kalau kita memakai baju yang kotor, nah nanti badannya masih tetap jadi kotor. Badan yang kotor biasanya terasa gatal-gatal ya. Berikutnya adalah merawat kuku. Kuku kita usahakan setiap 1 minggu kita potong. Kuku kalau panjang dan biasanya hitam itu banyak kumannya. Apalagi kalian kalau main di pasir atau di tanah, sering garuk-garuk pasir, nah di situ kemungkinan besar adalah banyak telur-telur cacing atau kuman-kuman yang masuk pada kuku kita. Kalau kuku kita sudah tidak panjang, otomatis dengan dicuci tangannya tadi sudah hilang. Tapi kalau kukunya panjang, kuman-kuman tadi, telur-telur cacing tadi masih bersarang di kuku kita. Nah, biasanya yang suka makan hanya menggunakan jari kita, akhirnya ikut masuk ke mulut kita telur-telur cacing atau kuman tadi. Nah, setelah itu ke telan kita masuklah telur-telur cacing itu tadi ke usus kita. Nah, di usus telur-telur tadi bisa menetas, jadilah cacing-cacing yang bersarang di
usus kita, di perut kita. Untuk itu anak-anak, Bu Wit anjurkan setiap 1 minggu kalian harus potong kuku kalian supaya tidak ada kuman-kuman yang bersarang di kuku kalian. Selanjutnya, di anggota tubuh yang lain, yaitu di telinga. Telinga itu untuk apa, Nana? Iya, telinga gunanya untuk mendengar. Usahakan setiap 3 hari kalian membersihkan telinga kalian. Kalau tidak bisa, meminta tolong sama bunda atau mama kalian atau kakak kalian, ya, untuk membersihkan telinga kita supaya dalam pendengaran kita bisa dengan jelas. Kalau telinga kita ada yang menyumbat atau ada kotorannya, kita akan sulit untuk mendengar suara-suara yang dari luar. Untuk itu, usahakan setiap 3 hari sekali kita membersihkan telinga kita supaya jadi bersih. Ya. Selanjutnya, alat-alat untuk membersihkan diri, yaitu tadi sabun. Sabun untuk apa, anak-anak? Sabun mandi untuk mandi. Berikutnya adalah pasta gigi dengan sikat gigi. Gunanya untuk membersihkan gigi kita supaya jadi sehat. Apalagi yang suka makan permen ataupun coklat, itu harus sesering mungkin menggosok gigi kita supaya permennya tidak tertinggal di sela-sela gigi kita. Selanjutnya, mandi itu biasanya sekalian dengan menggosok rambut kita, yaitu keramas. Keramas menggunakan sampo. Sampo nggak usah yang terlalu mahal, anak-anak, ya. Pokoknya bisa menyehatkan rambut kita dan bisa membersihkan rambut kita. Selanjutnya, alat yang lain yaitu potongan kuku. Kuku ini bisa dipotong dengan gunting, juga bisa dengan potongan kuku. Anak-anak, begitu kalian merawat tubuh kalian, usahakan apabila mama atau bunda menyuruh kalian mandi, menyuruh gosok gigi, menyuruh keramas, menyuruh potong kuku, itu harus kalian segera melaksanakan, karena itu untuk kepentingan kalian sendiri. Nah, untuk tugas di rumah, kalian kerjakan LKS tema 1, evaluasi subtema 3 halaman 70 dan evaluasi subtema 4 bahasa Indonesia halaman 91. Semoga kalian selalu merawat tubuh dengan duduk yang benar, berdiri yang benar, mandi setiap hari 2 kali, menggosok gigi sebelum dan sesudah makan, dan sebelum tidur, ya. Potong kuku setiap 1 minggu sekali, membersihkan telinga setiap 3 hari sekali, supaya kita selalu menjaga kesehatan tubuh kita.
ya, perlunya, pentingnya menjaga tubuh itu sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sholat 5 waktunya juga harus dijaga, jangan sampai bolong-bolong. Kita baca hamdalah sebelum pembelajaran ini berakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.